Selamat sore Pak Martin, gimana kabar, sehat? Selamat sore. Bagaimana kabar? Ya, gimana, sehat di sini, di situ Pak Martin sehat? Sehat. Di Siantar zona apa sekarang? Zona merah. Oh, Jakarta ini udah mulai zona ini nih, zona kuning. Nah, ini masih mau meningkat lagi, malah ini zona lebih banyak lagi, zona hitam. Mudah-mudahan enggak lah. Yeah. Ini kita mau tanya, sebagai anggota DPR, bagaimana tanggapan Pak Martin mengenai atau melihat kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi corona saat ini? Apakah sudah baik atau masih lemah atau masih ada hal-hal yang harus dilakukan lagi? Ya, makasih sebelumnya kepada Tagar dan juga Pak Petra sebagai pewawancara atas kesempatan ini. Pertama-tama tentu saya harus mengatakan, walaupun kami fraksi Partai Nasdem adalah partai pemerintah, bahwa kelihatannya memang ya mungkin Indonesia nggak sendirian, tapi kita awalnya agak tergagap-gagap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena memang mungkin tidak ada yang menduga bahwa pandemi ini berlangsung sedemikian cepat, penularannya sedemikian cepat, dari 1 ke ribuan orang, belasan ribu orang, itu tidak memakan waktu yang lama. Sehingga mungkin banyak kebijakan-kebijakan di awal-awalnya yang memang ya terus terang harus kita katakan responnya kurang cepat. Dan juga baik saya sendiri maupun fraksi Partai Nasdem juga memberikan banyak masukan, bahkan kritik, bahwa memang kita perlu respon-respon yang lebih cepat dan lebih tegas. Namun demikian, kalau kita bandingkan sebenarnya Indonesia dengan berbagai negara dan juga negara yang selevel, pada saat ini kondisi Indonesia memang membaik. Jadi baik dari sisi penanganan COVID-19 maupun dari penanganan dampak. Nah, ini yang kita harapkan agar tetap terjadi konsistensi, jangan kebijakan itu terlalu cepat berubah-ubah, sehingga masyarakat yang katakanlah sudah mulai terbiasa, atau publik yang mulai terbiasa dalam satu pola yang baru, atau kita sebut tatanan yang baru, terus kemudian harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan, dan itu kan tidak bisa berlangsung secara instan, karena ini kita berurusan dengan manusia, bukan berurusan dengan mesin yang bisa berubah langsung cepat. Nah, kalau bisa kondisi ini dipertahankan, tentu ini akan sangat baik bagi penanganan di sektor kesehatan itu sendiri terhadap COVID-19, juga terhadap perekonomian kita. Memang banyak provinsi-provinsi yang kelihatannya masih belum on the track, ya, misalnya di Jawa Timur, juga secara khusus misalnya di kota Surabaya. Tapi secara umum di provinsi-provinsi lain, saya lihat kemajuannya secara bertahap, step by step sudah kelihatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, dan kita tentu berharap juga Jawa Timur akan bisa menemukan track yang tepat dengan lebih cepat, sehingga secara umum ya nasional Indonesia itu bisa kita lihat dalam foreseeable future, masa depan yang kita bisa lihat itu bagaimana nanti ke depan kita harus tata baik perekonomian kita, sosial kita, maupun kesehatan dalam melawan pandemi COVID-19 itu sendiri. Ya. Nah, di Sumatera Utara saya lihat ada beberapa daerah yang katakanlah sudah tahu gitu, tapi banyak juga daerah-daerah, karena ketika saya sebagai anggota DPR RI itu menyalurkan berbagai program dan juga bantuan terkait COVID-19, saya lihat masih belum sama paradigmanya. Nah, ini yang harus mungkin Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, bisa membuat koordinasi yang lebih cepat, lebih baik kepada seluruh kepala daerah, sehingga kepala-kepala daerah di Sumatera Utara itu bisa dalam satu framework yang sama menghadapi COVID-19. Nah, kalau DKI Jakarta keuntungannya adalah wali kota dan bupatinya itu
tidak otonom ya, dia langsung di bawah gubernur. Jadi tentu tidak bisa kita bandingkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Sumatera Utara. Saya pikir itu secara umum, Pak Petra. Ya, jadi kalau lihat kondisi sekarang juga kan sudah mulai dilonggarkan beberapa akses ya Pak Martin ya. Artian bidang ekonomi juga sudah mulai dibuka, masyarakat juga sudah mulai per minggu ini sudah dibuka akses untuk bisa bekerja, tidak work from home lagi walaupun terbatas belum seluruhnya. Nah, Pak Martin melihat apakah memang kita sudah layak gitu untuk memulai aktivitas baru dengan kondisi sekarang ini? Nah, ini persoalannya. Bukan persoalan apakah kita sudah layak atau enggak, tapi kita harus layak. Nah, itu makanya saya berkali-kali dalam kesempatan telekonferensi juga dalam masa reses kepada perwakilan-perwakilan masyarakat, juga kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk mengikuti protokol kesehatan itu dengan baik gitu. Karena semakin kita tidak patuh, semakin kita tidak disiplin, maka semakin lama kita harus berada di rumah. Jadi sebenarnya kalau kita semua bisa disiplin, melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita jaga kebersihan, ya kita selalu pakai masker ketika harus bepergian di luar, dan juga rajin mencuci tangan, kita mau menjaga jarak, sebenarnya tidak harus berhenti semua, tidak harus semuanya itu ada di rumah. Nah, selama kita bandel, nah ini mungkin bagus juga teman-teman masyarakat di Sumatera Utara menyadari ini. Selama kita enggan melakukan itu, selama kita tidak menganggap itu hal yang penting, selama itu pula kemudian pandemi ini tidak under control, tidak di bawah kendali, sehingga harus menyetop berbagai macam aktivitas. Nah, jadi menurut saya, disinilah peran penting pemerintah untuk bisa menyadarkan masyarakat, melakukan sosialisasi terus-menerus, dan juga tentunya menyediakan peralatan-peralatan yang cukup. Jadi jangan juga kita suruh dia rajin mencuci tangan, ketika tempat cuci tangan pun terbatas. Kita suruh masyarakat memakai masker, tapi masker susah dicari. Nah, itu tugas-tugas pemerintah. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu lama juga untuk diam di rumah. Nah, walaupun tidak lagi berdiam di rumah, kita kan juga tetap dibatasi aktivitasnya. Jadi tidak bisa. Artinya gini, selama vaksin itu belum ditemukan, kehidupan kita memang ya hidup baru lah, hidup baru. Jadi nggak bisa balik ke kehidupan yang lama. Kita suka nongkrong-nongkrong, misalnya kalau di Sumatera Utara, misalnya di rumah makan atau tempat kopi atau di Lapo Tua, itu nggak bisa lagi. Kita harus menjaga itu. Ketika kita pun ke rumah makan, juga harus dijaga berapa orang yang ada di sana, dan juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan supaya apa? Supaya life goes on, supaya hidup itu bisa berlanjut. Jangan harus kita berhenti. Selama kita berhenti terus, kasihan juga ekonomi nggak mungkin juga bertahan. Jadi pertanyaannya apakah kita layak atau tidak layak? Saya kira kita harus memaksa diri kita untuk layak, supaya kita pun perekonomian kita pun bisa berjalan. Ya, sebagai Wakil Ketua Komisi 6 yang membidangi masalah-masalah ekonomi, ya, termasuk membidangi BUMN seperti itu, Pak Martin melihat bagaimana mengenai perekonomian ke depan dengan adanya pandemi corona ini? Apakah ada keyakinan akan bertumbuh? Kan karena banyak juga yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mungkin negatif selama tahun ini. Bagaimana menurut Pak Martin? Perekonomian Indonesia, saya lihat kalau sampai di data saat ini, kalau saya secara logika, memang sangat terdampak. Dan bukan hanya sangat terdampak, berat sekali. Dalam arti memang dalam penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau Bu Menteri Keuangan mengatakan mungkin secara moderat di 0-1%, mungkin, tapi kalau saya melihat kemungkinan untuk negatif itu besar. Nah, karena itu harus segera dilakukan langkah-langkah yang secara terkoordinasi. Nah, misalnya dengan kita membuka kebijakan untuk new normal, saya pikir itu tidak terelakkan. Kita memang harus new normal.
Nah, karena itu harus bisa terkoordinasi dengan baik kepada seluruh pelaku usaha juga untuk bisa menjalankan tadi yang kita katakan tata kehidupan baru itu, sehingga ekonomi itu bisa bergerak. Nah, kalau sampai kapan ini, saya rasa bukan hanya sampai akhir tahun ini, tapi mungkin bisa sampai pertengahan tahun depan, kita masih harus menghadapi resesi atau mudah-mudahan tidak krisis, tapi resesi ekonomi yang mungkin harus dihadapi secara bersama-sama. Nah, ini kuncinya sekarang. Kalau pemimpin itu bisa menggalang satu solidaritas, ya kita harapkan di sini Presiden menggalang satu solidaritas, kerjasama yang baik, ya tidak lagi ego sektoral. Ini harus dihadapi secara bersama-sama. Nggak bisa lagi antar menteri itu kebijakannya bertabrakan. Lalu kemudian ada statement-statement yang saling bertentangan, itu bahaya sekali. Kalau dilihat kan seperti Pak Martin bilang mungkin seperti Sri Mulyani menyebut secara moderat 0 ke 1% lah ke 2%. Kalau Pak Martin bahkan mungkin sangat mungkin negatif ya. Nah, tadi udah sebagian Pak Martin sampaikan langkah-langkahnya. Kalau melihat kondisi di sisa waktu, katakanlah setengah tahun terakhir, 1 semester terakhir ini ya, apa langkah yang paling harus dilakukan oleh pemerintah agar paling tidak menuju negatif seperti itu? Kalau negatif saya pikir pasti ya. Kalau saya melihatnya itu kemungkinan besar ya akan negatif. Persoalannya negatif berapa? Nah, itu yang harus kita cegah gitu. Kalau dia, bayangkan kalau kemarin kita itu pertumbuhan ekonominya 5% ketika sebelum COVID, kalau nanti sampai ke -5 itu berarti sudah dalam sekali. Ya berarti minusnya 10% ke bawah. Ya. Nah kalau kita bisa tahan dia katakanlah di -1 atau -2, mungkin akan masih lebih, istilahnya lebih bernapas lah. Dia napas tapi airnya masih di sini gitu, sehingga nggak tenggelam. Nah, karena itu yang harus dijaga, ini juga saya katakan berulang kali ketika rapat misalnya dengan perbankan, jadi himpunan bank-bank negara. Kita harus jaga permintaan kita itu tetap ada. Jadi sisi permintaannya. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang sebagian besar oleh sektor permintaan, yaitu konsumsi kita. Nah, karena itu sangat amat diperlukan untuk menjaga permintaan ini. Melalui apa? Melalui misalnya memberikan fasilitas pajak. Ya, misalnya pajak penghasilan itu bisa dikasih diskon atau bisa dipertahankan. Lalu kemudian ya tidak terelakkan harus ditopang sistem perbankan untuk bisa ada relaksasi kredit. Nah, jangan kemudian dalam masa COVID, saya masih dengar laporan, leasing masih menagih, terus kemudian perbankan juga masih ada yang tersendat di sana sini. Kemarin juga kita tegur di himpunan bank-bank negara. Karena apa? Kita harus jaga ini permintaan. Jadi uang beredar di masyarakat harus kita jaga supaya mereka bisa tetap melakukan konsumsi. Nah kemudian juga ada, kalau dari sisi penawaran itu harus ada bantuan kepada transportasi, kepada sektor pertanian, agar tetap supply itu ada. Karena kalau supply-nya tidak ada, permintaannya ada, belum tentu kita bisa impor. Nah, jadi kalau misalnya barangnya nggak ada, tapi permintaannya ada, kan harusnya impor. Tapi kan impor belum tentu bisa dari luar. Karena apa? Semua negara sekarang sedang terdampak. Jadi bisa saja negara-negara lain juga itu menjaga sisi supply mereka, sehingga mereka tidak menjual barangnya. Nah, ini yang kemarin terjadi misalnya di India. Ketika kita udah kontrak untuk bisa mengimpor daging dari India, ternyata India menahan suplai dagingnya, sehingga kita tidak bisa melakukan impor. Nah, karena itu, tadi ini barusan juga kami rapat gabungan di DPR RI dengan Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri Perdagangan, agar bisa koordinasi dengan baik antara pertanian dan perdagangan ini. Jadi kita harus jaga sisi permintaan dan penawaran kita. Menurut Pak Martin, sejauh ini berapa besar sih ketergantungan kita terhadap import untuk menciptakan produksi kita sendiri gitu?
Kalau dikatakan ketergantungan, kita sangat tergantung. Jadi ini juga COVID ini membuka banyak hal yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan orang. Bayangkan kalau untuk peralatan kesehatan, termasuk vitamin C misalnya, vitamin-vitamin, itu kita komponen impornya sampai ke 90%. Nah, selama ini itu tidak persoalan karena paradigma kita adalah harga murah. Nah, ini yang kemarin ini harus jadi pelajaran juga. Kita juga udah katakan ke pemerintah. Ketika kita paradigmanya itu adalah paradigma pasar, bagaimana kita memperoleh harga murah, maka mungkin saja kemudian logikanya adalah buat apa kita membuat di dalam negeri ketika harganya lebih mahal. Nah, sekarang ketika COVID, seluruh dunia tidak ada yang mau jual, kita pusing. Nah, itu namanya kita nggak punya yang namanya health security. Kita nggak punya ketahanan keamanan untuk kesehatan kita. Nah, kemarin Presiden sudah meluncurkan kira-kira 2 minggu yang lalu inovasi teknologi terkait dengan alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan yang bisa menambah imunitas tubuh. Itu sudah bisa dibuat oleh LIPI, oleh lembaga Eichmann, oleh Kementerian Riset dan Teknologi, juga BUMN yang sudah membuat alat bantu pernapasan yang bisa diproduksi dalam negeri. Nah, hal-hal seperti ini memang membuka mata kita bahwa jangan melulu kita melihatnya melalui mekanisme pasar mendapatkan harga termurah. Ini terbukti bahwa nggak selamanya persoalan kita mendapat harga termurah itu menguntungkan atau membuat ketahanan ekonomi dan sosial kita baik. Nah, ini ke depan harus jadi pelajaran. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih impor bahan-bahan pangan, nah itu Kementerian Pertanian sudah membuat kebijakan, tadi baru dipaparkan, bagaimana kita bisa menanam bahan-bahan pangan, termasuk bahan-bahan pangan alternatif seperti singkong, seperti sagu, jagung, itu memberdayakan halaman-halaman rumah kita juga. Ini kan selama ini nggak pernah dilihat gitu, nggak pernah dipikirkan karena kalau kurang gampang tinggal beli dari luar. Sekarang nggak seperti itu lagi. Nah, mudah-mudahan dengan kalau kita bilang sengsara membawa nikmat, ya mudah-mudahan dengan COVID ini justru memberi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya ekonomi kita itu harus ada juga kemandirian. Bukan semata-mata seperti paradigma pasar yang harus mendapat harga murah saja. Inilah peran pemerintah. Ya, Pak Martin, tadi juga Pak Martin sempat menyinggung tentang bergeraknya ekonomi ya dalam era new normal saat ini. Kita mau masuki tatanan baru era new normal. Kalau dari sisi pandangan sebagai anggota DPR yang membidangi masalah-masalah perekonomian ya, Anda melihat bahwa kesiapan infrastruktur bagaimana dengan new normal ini, infrastruktur yang akan disiapkan oleh pemerintah? Infrastruktur gimana maksudnya? Ya, maksudnya tentu kan dalam era new normal ini kan tidak hanya masyarakat yang diajak disiplin, tapi infrastruktur misalnya soal tempat-tempat yang harus tersedia fasilitas-fasilitas untuk new normal seperti wastafel, seperti tempat-tempat lainnya, bagaimana? Ya itu memang harus. Jadi misalnya gini, ketika Menteri Perdagangan itu pernah meminta izin kepada Komisi 6 untuk bisa kembali membuka atau mengoperasikan pasar-pasar rakyat. Agar memang betul bahwa pada saat COVID-19 ini, pasar-pasar rakyat itu kan yang ketika mereka tidak bisa beroperasi, itu langsung memberikan dampak, terutama di desa-desa, terutama ya juga di daerah kita seperti di Sumatera Utara, karena pasar rakyat masih memegang peranan yang amat penting. Nah, karena itu kami sudah mengatakan kepada Menteri Kesehatan untuk bisa, pertama, dicek dulu pasar-pasar ini lokasinya yang mana yang sudah siap untuk new normal. Apakah bisa, misalnya kalau satu pasar itu ada 100 pedagang, 100 lapak, dia bisa diisi 50. Terus kemudian
Yang 50 lagi kemana? Kita manfaatkan area terbuka yang ada di sekitar pasar. Misalnya di tempat parkir, atau misalnya ada lapangan yang ada di sekitar pasar. Nah, ini harus diatur seperti itu. Nah, kedua, siap nggak Kementerian Perdagangan, kalau misalnya pun harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, membuat pasar ini tiap hari memang harus didisinfektan, harus dibersihkan, itu mau nggak mau. Nah, ketiga, bisa nggak Kementerian Perdagangan juga memastikan bahwa tiap pedagang itu memakai alat pelindungan diri, termasuk masker, kalau perlu face shield. Nah, ini harus dipecahkan dulu masalah-masalah seperti ini, termasuk cuci tangan. Nah, kemudian misalnya kalau kita rumah-rumah makan, usaha-usaha kecil dan menengah, itu harus bisa juga diterapkan prosedur yang sama gitu. Nah, kalau ini belum bisa, buat percontohan dulu. Itu yang sudah kami katakan Kementerian Perdagangan. Kalau perlu kita sama-sama cek. Mana pasar-pasar yang bisa ada percontohan. Di Jakarta misalnya 10 pasar. Di Medan berapa? 5 pasar. Nah, ini kita operasionalkan dulu dengan protokol kesehatan yang baik. Yang kemudian secara mudah bisa ditiru di pasar yang lain. Jadi jangan hanya mengoperasikan pasar, lalu membuat aturan, lalu beranggapan bahwa aturan itu pasti dipatuhi semua orang, kan nggak mungkin juga seperti itu kalau kita tidak membuat satu persiapan yang matang, dan penegakan hukum juga harus ada aparatnya yang ada di situ. Mampu nggak kepala dinas misalnya, kepala dinas perdagangan atau kepala pasar itu melakukan kontrol kepada pedagang, kepada pengunjung, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan dulu. Ini kan seperti yang Pak Martin sampaikan, di satu sisi kan masalah penanggulangan penularan corona ini kan harus tetap dilakukan. Di satu sisi ekonomi tetap berjalan, berputar. Ini kan harus diketemukan bagaimana keduanya bisa berjalan dengan baik, penularannya bisa diatasi, ekonomi tetap tumbuh. Ya. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya-biaya yang tak sedikit, Pak Martin. Sementara APBN juga terbatas, punya pagu. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah artinya seperti yang sudah dilakukan akan tetap berjalan dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting, misalnya menunda infrastruktur atau yang lain, atau bagaimana menurut Pak Martin? Saya rasa kalau infrastruktur itu sudah pasti kita tidak bisa melaksanakan sekencang sebelum COVID. Itu harus digarisbawahi secara tebal oleh pemerintah. Jadi kita bersyukur bahwa selama 5 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin sebelum COVID, beliau sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Artinya sehingga ketertinggalan kita di sektor infrastruktur relatif sudah lebih baik sekarang, tidak lagi seperti dulu. Nah, namun menghadapi masalah COVID ini mau tidak mau infrastruktur itu harus dihentikan. Kecuali infrastruktur yang dibiayai dengan investasi, bukan utang. Kalau utang dia kan kena lagi ke APBN, karena kita harus bayar. Tapi kalau dia dari infrastrukturnya sumbernya dari investasi itu gini, misalnya kita mau bangun jalan, terus kemudian jalan itu, katakanlah jalan tol atau jalan yang bisa berbayar, ada swasta yang ingin masuk dan dia berinvestasi. Nah, kalau dia ingin berinvestasi itu oke. Misalnya ibu kota baru negara juga saya rasa itu sumber terbesarnya justru dari investasi. Nah, ketika dia masuk menyentuh APBN, baik itu pembiayaan yang langsung APBN maupun utang, nah itu saya rasa udah di luar pertanyaan, nggak boleh lah, udah pasti nggak boleh. Nah, seberapa besar biaya untuk persiapan new normal? Saya rasa nggak terlalu besar. Karena lebih besar biaya untuk memberikan bantalan, memberikan BLT, memberikan bansos, daripada menyiapkan new normal. Nah, belum lagi penyelewengannya. Itu kan kemarin di Sumut viral juga itu kalau nggak salah. Simalungun ya, di Simalungun. Ada BLT yang timbangan yang nggak sama. Itu kita hadapi terus. Tapi kalau kita melakukan new normal, biaya kita mempersiapkan new normal pasti lebih kecil daripada biaya untuk BLT dan bansos dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung kesiapan pemerintah juga ya? Kalau kita lihat ya. Ya harus. Ya kalau nggak pemerintahnya bangkrut lah. Mau berapa lama dia tanggung BLT?
Dan BLT itu kan uang yang menguap begitu. Artinya habis dia bansos dan BLT itu. Tapi kalau dia melakukan new normal kan balik lagi. Karena apa? Aktivitas berdagang kan mendatangkan pajak lagi kepada pemerintah. Aktivitas kita membeli kan mendatangkan penerimaan lagi kepada negara. Kalau kita hanya BLT terus berbulan-bulan ya bangkrut negara ini. Jadi kalau menurut Pak Martin sendiri, apa saran Pak Martin untuk langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah saat ini kita nggak berhitung kemarin lagi, saat ini untuk kembali memulai hidup baru lah, new normal seperti itu. Apa yang harus segera dilakukan? Pertama, saya sungguh-sungguh berharap kepada Presiden untuk bisa melakukan koordinasi yang lebih baik lagi. Karena saya lihat kepentingan sektoral di kementerian itu harus bisa betul-betul disatukan di bawah kepentingan bersama kita menghadapi COVID-19. COVID-19 ini tidak ringan. Kita lihat di mana Brazil di Amerika Latin itu hancur-hancuran dampaknya terhadap ekonominya. Kita juga lihat India misalnya juga terpukul dengan berat. Tapi kita juga lihat bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun, ya kan, harus terpukul, bahkan nilai tukarnya hancur lebur. Tapi kita punya juga contoh-contoh seperti New Zealand, seperti Australia, seperti Korea Selatan yang bisa menghadapi COVID-19. Nah ini pertama-tama adalah kepemimpinan pemimpin nasionalnya itu harus kuat. Jadi kita berharap Pak Jokowi ini tegar, kuat, bisa menyatukan seluruh kepentingan-kepentingan sektoral di bawahnya dengan baik. Nah kedua, dari sisi ketegasan juga, Pak Jokowi jangan pernah ragu kalau memang ada sektor-sektor yang tidak bisa beliau harapkan untuk bisa membawa kita kepada path new normal, ya jangan segan-segan Pak Jokowi. Nasdem akan dukung, ganti aja menterinya. Jadi jangan lihat lagi kepentingan partai, jangan lihat lagi kepentingan sektor sendiri, jangan lihat lagi kepentingan pribadi dan golongan. Pak Jokowi harus bisa membuat itu semua tunduk di bawah satu kepentingan bersama. Nah, kemudian juga dari sisi kesadaran masyarakat. Nah, karena itu kita juga jangan kita bosan-bosan untuk memberikan kesadaran. Apalagi Siantar, saya lihat nih, Siantar juga perlu nih kita terus-menerus memberi kesadaran. Karena kalau kita tidak sadar, makin lama hidup kita ini menderita. Jadi saya pikir itu dua hal yang harus saling kait-mengait, baik antara pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Juga wakil rakyatnya jangan jadi juga yang susah diatur. Justru kita yang mendapat amanah jadi wakil rakyat, jadi pemimpin harus bisa memberikan contoh, memberikan keteladanan supaya rakyatnya ikut. Ya kalau wakil rakyatnya udah duluan tidak mau patuh, pulang dari luar kota tidak mau dites, tidak mau menjadi mengkarantina diri sendiri. Saya lihat tuh kemarin yang viral di Siantar itu. Itu ya gimana kayak begitu? Dengan segala hormat lah, janganlah. Ya, terima kasih Pak Martin untuk wawancaranya. Mungkin bisa closing statement-nya, silakan. Ya, makasih Pak Petra. Jadi saya berharap ini adalah saat-saat di mana kita sebagai bangsa diuji untuk bisa punya semangat gotong royong, ya punya semangat senasib sepenanggungan untuk kita menghadapi masa-masa sulit. Nah, karena itu saya mengajak seluruh komponen bangsa ini, baik pemerintah, pemimpin-pemimpinnya, terutama untuk bisa kita menyatukan langkah, itu satu. Kedua, juga memberikan kepeloporan dan keteladanan dalam menghadapi masa-masa sulit. Sehingga masyarakat di bawah itu bisa mencontoh kita-kita dalam menjalankan kehidupan kita di masa sulit seperti ini. Nah, kedua tentu saya juga berharap kepada kita semua warga masyarakat, terutama saudara-saudara saya di Sumatera Utara, untuk kita mau bekerja sama, kita mematuhi protokol kesehatan, karena bukan hanya supaya kita tidak sakit, tapi juga supaya orang lain tetap
juga tidak dirugikan, perekonomian kita pun tidak harus terhenti. Karena kalau perekonomian kita terhenti, kita semua susah. Jadi ini adalah ujian bagi kita semua, ujian bagi bangsa Indonesia untuk bisa melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini.